Firman Tuhan dari 3 bagian, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat 4. Silahkan Bapak Ibu baca di Alkitab dan saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Sekali lagi, bahasa-bahasa di sini bukan bahasa roh, tapi bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, yaitu bahasa-bahasa manusia yang mereka belum pelajari sebelumnya, dan Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa tersebut. Sehingga mereka-mereka yang datang pada hari Pentakosta, sebenarnya itu perayaan yang biasa terjadi di Yerusalem, momentum itu dipakai oleh Tuhan untuk peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi mereka-mereka yang pendatang-pendatang dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam daerah, mereka adalah orang Yahudi diaspora, tetapi juga orang-orang yang biasanya hadir di dalam kegiatan yang berlangsung di Yerusalem. Itu momentum di mana Roh Kudus Allah turun. Dan lihatlah, selalu Tuhan pakai setiap momentum untuk menyatakan maksudnya, untuk menyatakan kehendaknya bagi pemuliaan dan bagi penyebaran Injil. Saudara-saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah semua orang mendengar Injil melalui bibir para murid-murid, sehingga mereka dapat mendengar dengan jelas apa berita yang telah disampaikan kepada mereka oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah itu orang heran-heran. Orang-orang ini kok tiba-tiba bisa dalam bahasa-bahasa kita. Bahkan mereka berkata, mereka ini adalah orang-orang yang sebelumnya tidak tahu tentang hal-hal ini, tapi luar biasa mereka dipakai oleh Tuhan dan memberitakan sesuatu kabar yang luar biasa di mana Roh Kudus memimpin mereka untuk berkata-kata. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konsep-konsep yang ada, saya selalu membedakan pribadi Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan buah-buah Roh Kudus. Jadi ini pemahaman yang harus kita mengerti. Itulah sebabnya gereja kita tidak mengadakan penantian Roh Kudus. Tidak ada kegiatan penantian Roh Kudus karena sudah terjadi peristiwa Roh Kudus turun. Yang ada bagi kita adalah memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Mengapa? Karena itu adalah momentum di mana karunia Allah dicurahkan. Jadi doa mestinya yang dilakukan adalah bagaimana kita memaknai proses pencurahan Roh Kudus itu dan bagaimana Roh Kudus itu terus bekerja secara optimal dalam hidup kita dengan bagaimana Roh Kudus itu dibuka ruang sebesar-besarnya bagi dia untuk berkarya dan bekerja. Dan kemudian kita juga rindu bahwa buah-buah kehidupan orang Kristen itu tampil dan memang terbukti di dalam kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kita itu memiliki Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang menetap dalam kehidupan kita yang berkala dalam hidup kita. Saya selalu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu pertama adalah sebagai penghibur, parakletos, yang berdiri di samping kita dalam terjemahan aslinya, yaitu mendampingi kita, menguatkan kita, menopang kita. Tapi Roh Kudus juga adalah pribadi yang mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau kita ingin kebenaran-kebenaran Allah diingatkan kepada pikiran kita, kepada hati kita, maka pribadi Roh Kudus itulah yang mengerjakan di dalam kita. Roh Kudus juga menginsafkan kita akan dosa. Itulah sebabnya ketaatan kita, kepekaan kita kepada pekerjaan Roh Kudus di hati kita, kita responi dalam bentuk ketaatan secara penuh. Dan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kekuatan atau energi, ada sinergi, ada energi yang baru, yang memampukan kita bersemangat, bergairah secara rohani. Dan Roh Kudus juga mengaruniakan kepada kita karunia-karunia dengan berbagai macam karunia. Dan salah satunya adalah yang di dalam Alkitab adalah karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh bukanlah karunia yang diberikan kepada semua orang. Tapi karunia bahasa roh adalah yang diberikan kepada orang-orang tertentu, ada tujuannya untuk membangun orang itu, dan yang kemudian
Tuhan maksudkan adalah untuk membangun orang-orang yang mendengar maksud daripada bahasa roh tersebut ketika diterjemahkan. Itulah sebabnya orang yang memiliki bahasa roh juga tidak berbanding lurus dengan kedewasaan rohani. Belum tentu orang yang memiliki bahasa roh itu pasti dewasa secara rohani, pasti matang secara rohani. Seharusnya demikian, tapi faktanya tidak selalu begitu. Dan orang selalu mengejar bisa bahasa roh. Sebenarnya ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kadang-kadang itu dipersempit dengan bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja dan memberikan orang bahasa roh. Karena itu saudara mungkin diberi karunia, mungkin tidak. Saudara tidak boleh berkecil hati karena itu bukan ukuran kedewasaan. Ukuran kedewasaan adalah kesediaan kita untuk memikul tanggung jawab dan mentaati Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Nah, saudara, bagian yang kedua yang saya bicara adalah bahwa ada karunia. Karunia saya sudah sampaikan, ada buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu adalah buah-buah yang wajib ada dalam kehidupan kita yang disebutkan dalam Galatia pasal 5. Nah, saudara bisa lihat bagian-bagian itu. Dengan kata lain bahwa orang yang percaya kepada Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, berarti buah-buah Roh Kudus itu tampil dalam kehidupannya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Itu ada pada dirinya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada pada dirinya. Maka saya mau berkata demikian. Orang yang tidak menghasilkan buah-buah seperti ini di dalam dirinya adalah orang yang tidak sadar bahwa Roh Kudus dalam hidupnya itu menginginkan buah itu ada dan terlihat. Itulah sebabnya orang percaya ketika dia menghasilkan buah-buah Roh Kudus, yang ada dalam kehidupannya di sekitarnya adalah pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, pengaruh yang rohani, dan lebih membawa orang untuk mencintai Tuhan. Nah, saudara, ini hal yang penting yang saya katakan di bagian pengantar bagi firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari. Dan saya akan khotbah secara utuh dalam waktu beberapa menit ke depan tentang Roh Kudus bukan hanya kita pelajari dari aspek ketika turun saja di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Maka saya akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Sekarang saya masuk di pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hatinya dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah diberi petunjuk oleh seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang aku katakan. Dan saudara-saudara, ini adalah kesempatan di mana Petrus itu menyampaikan firman Allah kepada Kornelius. Kemudian yang terakhir adalah, bukan pasal 10 ayat 22, pasal 10 ayat 44. Maafkan saya. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Jadi ketika orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ketika berita tentang Yesus diberitakan, pada saat yang sama Roh Kudus turun ke atas mereka, di mana pada saat yang sama mereka menerima Kristus. Karena itu saudara-saudara, tidak ada waktu yang berbeda antara orang percaya kepada Yesus dengan turunnya Roh Kudus. Saudara, ada orang yang mungkin barangkali belum memahami tentang Roh Kudus, itu persoalan yang lain. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting, ketika orang percaya Yesus, ini doktrin kita dalam pemahaman yang benar terhadap Alkitab soal masalah Roh Kudus. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus, pada saat itu juga dia terima Roh Kudus. Jadi bukan waktu yang berbeda. Kecuali bahwa orang itu tidak memahami tentang Roh Kudus. Nah saudara, ayat yang terakhir Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes pasal 20 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini hanya pribadi Yesus. Pendeta tidak bisa menghembuskan orang dengan Roh Kudus. Ini adalah penodaan terhadap pemahaman
tentang kuasa yang harusnya itu hanya dilakukan oleh Yesus. Banyak hari-hari ini orang kemudian terkesima dengan hamba-hamba Tuhan, mengembuskan dengan Roh Kudus, dengan berbagai macam reaksi-reaksi yang timbul dari orang yang kemudian katanya dihembuskan. Tidak boleh ada yang menyamakan dirinya dengan Yesus yang memiliki kuasa untuk menghembuskan orang dengan Roh Kudus. Ini pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang salah kaprah, yang orang kadang-kadang cari di dalam ibadah-ibadah. Ayo, ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena dia yang punya otoritas untuk hal itu, untuk mengerjakan itu. Jadi ini Bapak Ibu jangan terbawa dengan pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang tidak mempunyai dasar dari Alkitab. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa menghembuskan orang Roh Kudus. Dia yang terima Roh Kudus. Dia yang dihembusi Roh Kudus, bukan sebaliknya dia menghembuskan Roh Kudus. Seolah-olah dia mempunyai kuasa atau atas Roh Kudus dan memerintahkan Roh Kudus. Itu tidak benar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita masuk di bagian pendahuluan tentang apa itu Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Harusnya gereja itu penuh. Bukan seperti ini, sebagian orang, heran saya orang-orang percaya itu, perayaan-perayaan gerejanya itu malah tidak diresponi. Saya heran itu. Malah perayaan orang lain itu bersemangat mereka untuk merayakan di luar-luar. Tapi ibadah perayaannya sendiri itu tidak diresponi. Maka saudara-saudara ini termasuk orang-orang hebat yang memahami arti dan perayaan. Mengapa sampai dijadikan sebagai tanggal yang khusus, memang jatuhnya pada hari Minggu, supaya orang percaya itu memaknai kalender-kalender gereja. Banyak orang-orang kadang-kadang tidak memahami tentang hal itu, menganggap bahwa ibadah-ibadah itu adalah ibadah yang biasa, padahal ada perayaan-perayaan kekristenan yang harusnya dimaknai secara dalam. Jadi bersyukur kepada saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekarang ini, apa ada yang sadar tidak hari ini adalah hari Pentakosta atau tidak, saya kurang tahu. Tapi kalau baru ada sadar, saya baru sampai di gereja ketika Pak Pendeta tadi mengatakan di ibadah pembukaan dalam pentabisan acara, oh ini hari Pentakosta. Mungkin ada orang yang belum sadar, ini hari Pentakosta atau hari biasa. Ini hari Pentakosta. Hari di mana penantian tentang peristiwa Roh Kudus di 2000 tahun yang lalu oleh murid-murid adalah sesuatu peristiwa yang sangat strategis bagi mereka. Untuk mereka bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Jadi saudara, kita memperingati, memberikan sebuah respon dan makna dari hari Pentakosta. Nah, Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus pertama kali kepada murid-murid. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2. Kalau kita lihat gramernya, itu pencurahan itu hanya sekali, tidak bisa terulang-berulang kali. Kalau kita lihat dalam teks aslinya. Tapi orang kadang-kadang memahami salah seperti pengantar saya di awal ini. Jadi menantikan Roh Kudus turun supaya Roh Kudus dicurahkan lagi. Emangnya Roh Kudus bolak-balik keluar masuk pintu surga. Ya ini loh pemahaman yang harus diperdalam. Yang harus kita lakukan di peristiwa Pentakosta adalah memberikan respon kepada pekerjaan Roh Kudus, memaknai karya Roh Kudus, dan menghidupi dalam kehidupan secara nyata dalam bentuk buah-buah Roh Kudus. Tetapi Pentakosta bukan hanya sejarah, ini adalah karya Roh Kudus yang terus berlangsung di tengah-tengah orang percaya. Jadi Pentakosta bukan hanya sebuah sejarah, tapi karya Roh Kudus yang terus-menerus berkarya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dia menginsafkan juga kita akan dosa. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus yang belum saya singgung tadi di bagian yang awal. Menginsafkan dunia akan dosa dan membuat orang-orang dapat menikmati pengudusan secara menyeluruh dalam kehidupannya. Maka orang percaya itu makin hari kehidupannya itu makin lebih benar, makin lebih apik, makin lebih tertoto, makin lebih suci. Nah, kita lihat pokok yang pertama. Pokok yang pertama, Roh Kudus menembus ruang tertutup. Di mana murid-murid berkumpul selama 10 hari penantian, itu mereka berkumpul di dalam sebuah rumah. Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Murid-murid bersembunyi di dalam tempat di mana mereka mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kita lihat di sini bahwa Roh Kudus turun seperti angin dan api. Mereka keluar sekarang setelah mengalami peristiwa Roh Kudus dengan sebuah keberanian yang baru. Kalau mereka sebelumnya kurang berani, itu Tuhan beri kepada mereka penampakan selama 40 hari. Itu pun mereka masih perlu lagi Roh Kudus untuk mereka bisa mengalami sebuah keberanian. Sehingga pada saat itu mereka keluar dengan berani di tempat umum dan memberitakan tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga dengan penuh keberanian. Artinya setiap orang yang ada Roh Kudus,
yang menerima Roh Kudus, Roh Kudus menembus seluruh lini kehidupannya, sehingga dia memiliki keberanian untuk memberitakan tentang kebenaran Allah kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara, bagian inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, bagian yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44, di mana Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius. Saudara-saudara, kita bicara tentang bahwa Injil bagi murid-murid itu hanya dipahami oleh mereka, hanya untuk orang Yahudi. Jadi lingkupnya pemberitaan Injil bagi mereka hanya di dalam lingkup orang Yahudi. Maka sekarang Roh Kudus memberikan kepada mereka sebuah pemahaman yang baru, sebuah penyingkapan yang baru, dibuka pikiran mereka bahwa Injil itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, tapi juga diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain. Kornelius adalah bangsa non-Yahudi, menerima Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus tidak hanya dibatasi untuk orang tertentu, tapi Roh Kudus itu menjangkau semua orang. Roh Kudus itu menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang mau merespon. Karena itu saudara-saudara, dalam perkuliahan saya pada hari Kamis yang lalu, saya mendengar kesaksian yang luar biasa dari satu mahasiswa saya yang kemudian percaya kepada Yesus. Dia dari latar belakang belum percaya kepada Yesus sebelumnya, dan kemudian dia percaya kepada Yesus. Dia sudah membaca bolak-balik tentang kitab yang dia punya sebelumnya, tapi kemudian dia menemukan kebenaran di dalam firman Allah. Saudara-saudara, dia sangat katam sekali, tapi saya tanya dia, mengerti tidak apa yang kamu baca? Dia bilang, saya tidak mengerti, Pak. Nah, itulah kebanyakan orang kadang-kadang menjalani sebuah kegiatan keagamaannya tanpa pengertian. Itu tidak akan menyelamatkan seseorang. Dan karena itu dia bersyukur kepada Tuhan karena dari sekian banyak keluarganya dia kemudian percaya kepada Yesus. Dia mahasiswa saya di program Stratum 2 hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu menembus batas-batas etnis. Karena itu kita melihat bahwa Petrus yang orang Yahudi terkejut. Bagaimana dia bisa mengikuti pekerjaan karya Roh Allah? Bagaimana dia mengakui karya Roh Allah? Pikirannya dibukakan, konsepnya dibukakan, pikirannya yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Jadi murid-murid yang 3,5 tahun ikut pendidikan bersama dengan Yesus masih picik cara berpikirnya. Berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Dan Petrus dibuka di sana. Makanya kita kadang-kala ketika sudah ikut Tuhan, banyak cara berpikir kita itu dibukakan. Banyak pemahaman kita itu banyak dibukakan ketika kita dapat pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pengajaran yang tepat dan benar, kadang-kadang kita diselewengkan oleh berbagai macam pemahaman dan pengajaran. Petrus terkejut tapi mengakui karya Allah. Roh Kudus tidak terbatas pada kelompok tertentu. Roh Kudus tidak hanya untuk orang Kristen. Roh Kudus juga diperuntukkan bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus dan mau terbuka. Itulah sebabnya saya pastikan orang yang terima Yesus secara pribadi, pada saat itu berarti kesempatan Roh Kudus itu tinggal tetap dalam kehidupan. Mengapa Roh Kudus meninggalkan seseorang? Ketika dia ingkar kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, saudara mendengar hari-hari ini cukup viral karena ada tokoh yang dari Kristen sebelumnya kemudian meninggalkan iman Kristen dan kemudian mengkhotbahkan tentang satu bagian di dalam penyampaian kepada umatnya, bahwa dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, dia berani menantang kalau seandainya memang Yesus adalah Tuhan, maka setelah dia menyampaikan pesannya itu pasti dia akan mengalami kematian. Dan itu yang terjadi. Saudara-saudara, jangan coba-coba bermain-main dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menghina Roh Kudus. Dosa yang paling berat adalah ketika orang menghina Roh Kudus. Menghina Roh Kudus itu adalah menghina pribadi daripada Roh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya begitu hebatnya kita lihat orang-orang yang membuka hatinya bagi pekerjaan Roh Kudus. Mereka diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Roh Kudus tidak terbatas pada kelompok tertentu. Roh Kudus bisa menembus kelompok-kelompok masyarakat, bahkan di tempat yang sebelumnya itu Injil tidak ada. Itu berarti bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam setiap kesempatan di mana orang merespon atau membuka hati. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, Roh Kudus menembus hati yang takut. Yohanes pasal 20 ayat 22. Ya, Roh Kudus dihembuskan oleh Yesus kepada mereka. Yesus menghembuskan rohnya. Murid yang takut menjadi kuat. Roh Kudus memberi damai dan kekuatan di dalam batin. Jadi saudara-saudara, kapan kita dihembusi Roh Kudus? Pada waktu kita terima Yesus. Pada saat itu Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita menyadarinya atau tidak? Itu tidak semua orang bisa menyadarinya. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, Roh Kudus sanggup untuk menembus hati orang yang takut. Ketakutan-ketakutan seringkali menyelimuti murid-murid ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mereka tidak ada lagi yang menjadi sandaran, menjadi dasar untuk mereka berani bersaksi. Tetapi Roh Kudus itu dihembuskan oleh Yesus kepada mereka. Yang keempat, Roh Kudus menembus tembok gereja masa kini. Seringkali gereja membatasi karya Roh Kudus. Ada gereja juga tidak percaya bahwa Roh Kudus masih berkarya sampai hari ini. Ada juga gereja yang seperti itu. Tapi gereja kita percaya bahwa Roh Kudus sampai hari ini masih berkarya. Percaya bahwa Roh Kudus ketika orang terima Yesus, Roh Kudus diterima oleh orang itu. Kita juga percaya ada karunia bahasa roh yang juga dikaruniakan Tuhan kepada beberapa orang. Kita juga percaya bahwa ada terjemahan daripada bahasa roh yang ada di tengah-tengah umat yang diberikan karunia kepada 1, 2, 3 orang, tapi tidak kepada semua. Tujuannya adalah untuk membangun orang percaya dan membangun orang tersebut. Saudara-saudara, ini pemahaman-pemahaman yang kita bangun dalam teologi kita, dalam pemahaman dasar kita, di dalam pemahaman gereja kita, sehingga kita punya dasar berpijak di dalam berbicara atau menghidupi kebenaran daripada Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tidak boleh menjadi akhirnya menempatkan kita jadi eksklusif. Beberapa orang yang mempunyai pemahaman tentang Roh Kudus dipekno dewe. Jadi dia merasa bahwa kalau dia sudah diberikan karunia Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus itu miliknya sepenuhnya. Yang lain itu tidak diselamatkan katanya. Dan ini konsep yang kemudian mempengaruhi cara berpikir orang. Beberapa orang datang kepada saya layani mereka dan suruh kembali ke gerejanya untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Roh Kudus. Apa itu? Katanya kalau tidak bisa membahas Roh Kudus berarti tidak ada Roh Kudus di dalam diri orang itu. Saudara, itu pemahaman tanpa dasar Alkitab. Ya. Tapi juga saya mau katakan bahwa orang percaya yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, tapi tidak ada buah-buah Roh Kudus dalam dirinya, itu sama bohongnya. Itu sama bohongnya. Jadi pengakuan kita itu harus dibarengi dengan kehidupan dari buah-buah di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, saya mengulang Galatia kan pasal 5. Buah-buah roh adalah kasih. Ada kasih di antara kita. Buah roh adalah sukacita. Ada sukacita di antara kita. Damai sejahtera. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada enggak pada kita? Sebab jika tidak ada, itu tidak membuktikan sebenarnya secara praktis bahwa Roh Kudus ada. Jadi bukan sekedar kita sudah percaya Yesus ada Roh Kudus, tapi itu tampak dalam kehidupan orang percaya. Sekarang kita lihat aplikasinya. Aplikasinya itu harusnya Roh Kudus itu menembus batas di mana kita itu bisa menyeberangkan karunia, menyeberangkan buah-buah Roh Kudus itu kepada setiap pribadi. Bukan hanya di diri kita sendiri. Roh Kudus itu tinggal tetap. Tapi dia itu bisa terlihat dalam kehidupan dengan pribadi orang lain. Juga dengan komunitas, yang dalam bagian ini disebut dengan komunal. Itu adalah istilah dari sebenarnya sebuah bahasa yang di dalam pemahaman-pemahaman secara umum dipahami sebagai komunitas, dari komunitas. Ya. Saudara, apakah kita membangun tembok dalam iman kita?
Kadang-kadang kita merasa diri paling punya Roh Kudus, paling suci. Nah, kalau paling suci, paling punya Roh Kudus, berarti kehidupan kita harusnya itu mendatangkan perubahan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk juga terlihat perubahan hidup bagi diri kita. Apakah gereja hanya nyaman untuk orang dalam, tapi kita tidak nyaman untuk orang yang lain? Gereja harus membuat, mestinya bukan hanya nyaman orang gereja, apalagi kalau membuat tidak nyaman orang gereja. Wah, ini pekerjaan Roh Kudus bekerja tidak dalam kehidupan kita? Harusnya kita akan mendatangkan damai, kenyamanan, dan sejahtera di internal orang percaya, apalagi di luar orang percaya. Ya. Tuntut diri sendiri terlebih dahulu. Saya sudah bikin nyaman orang atau tidak? Jangan tuntut orang lain. Ini dalam bentuk aplikasinya. Biarkan Roh Kudus menembus trauma, luka, ketakutan kita. Saudara lihat murid-murid, mereka mengalami ketakutan, ketidakberanian, tapi ketika Roh Kudus menembus kehidupan mereka, mereka berani, mereka bisa membawa pengaruh yang besar, dan kehidupan mereka tidak bisa dibantahkan. Karena apa? Terbukti bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang benar, kehidupan yang memberkati, kehidupan yang mempengaruhi, kehidupan rohani mereka benar-benar nyata bagi orang di sekitar mereka. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, dikatakan mereka disukai semua. Jadi kalau tanda-tanda kita tidak disukai orang, itu ada masalah di diri kita yang perlu dibereskan. Iya. Karena murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah menerima karunia Roh Kudus, yang menerima urapan Roh Kudus, mereka disukai semua orang. Kalau kita dibenci oleh tetangga kita, masalahnya di kita, bukan di tetangga kita. Kemungkinan ada yang juga perlu kita benahi. Tapi juga bisa tetangga kita juga yang gak benar. Tapi jangan nuduh dulu tetangga. Kita tanya diri kita, ada gak yang membuat tetangga saya itu menjadi tidak suka dengan saya? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan kita di sini adalah keberadaan yang membawa karya Roh Kudus, mendatangkan damai dan sejahtera, mendatangkan sukacita. Haleluya, amin. Pulang dan hidupilah buah-buah roh. Sebagai penutup, Roh Kudus bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga untuk masa kini. Dia berkarya untuk kita di masa kini. Dia terus bekerja menembus batas dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya eksklusivitas milik kita, tapi dia dirasakan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Mari buka hati, buka juga gereja. Ya, gereja ini harus terbuka kepada siapapun. Dan izinkan Roh Kudus bekerja tanpa batas di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya dengan cara itu, kita biarkan diri kita, biarkan gereja kita terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus, dan biarkan dia bekerja tanpa batas dalam hati kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang dikerjakan dengan maksud Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Pentakosta. Jawabnya apa? Saya senang lagu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Tapi kalau hanya sekedar nyanyian, tidak ada perubahan ajaib dalam hidup kita. Saya rasa apapun yang kita nyanyikan tidak akan membawa dampak apa. Nyanyian kita, Roh Kudus tercurah, adalah nyanyian di hari-hari hidup kita. Urapannya yang ajaib membawa pemulihan kepada kita, membawa pemulihan bagi masyarakat kita, membawa pemulihan bagi orang-orang terdekat dari kita. Roh Kudus membangkitkan semangat kita di dalam memberitakan tentang Injil Kristus. Roh Kudus membangkitkan semangat kita untuk perkara-perkara lain. Dan hari ini adalah hari peringatan tentang Pentakosta. Saudara ingat, orang-orang ini menyebar ke seluruh dunia. Saudara berpencar ke seluruh kota Malang.
saudara hadir di sana membawa karya Roh Kudus. Buka Galatia pasal 5, bukakan saya sebagai penutup ayat penutup ya. Galatia pasalnya yang kelima. Karena dari tadi saya bicara tentang Galatia sebagai buah-buah roh ya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat Galatia pasalnya yang kelima. Mulai dari ayat 22. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat itu. Oke, baik. Tambahkan di situ. Tetapi buah roh di dalam saya. Oke, sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi buah roh di dalam saya ialah kasih saya, sukacita saya, damai sejahtera saya, kesabaran saya, kemurahan saya, kebaikan saya, kesetiaan saya, terus kelemah lembutan saya, penguasaan diri saya.